ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu. Marilah kita pergi. Guru, kemanakah kita harus pergi? Guru, sebentar lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tak perlu pergi. Kita harus pergi ke Bukit Getsemani, di Bukit Zaitun. Dari sanalah awal kesengsaraan dimulai. Orang-orang berdosa datang untuk menangkap dan menyeret anak manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan terguncang imanmu karena hal itu. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Guru, biarlah mereka tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak. Aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusur lembah Cedron menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Duka Cita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang Berhenti sebentar. Lihat, para pengikut Yesus Kristus. Dan orang yang dicium itu, itulah dia. Bawalah dia dengan selamat. Tangkap dia! Tangkap dia! Tangkap dia! Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut ini? Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah dekat. Salam, hai Guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret! Yesus dari Nazaret! Telah aku katakan, akulah dia. Jika memang aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Aduh, sakit! Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu, kau penghujat Allah. Kau harus dibunuh. Siksa dia! Siksa dia! Hukum dia! Hukum dia! ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan.
penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib yang berat itu. Ia hanya berdiam diri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tidak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita, semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam bercinta, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Perhentian ketiga. Payung jingga bersama alam yang merunduk sunyi. Sebisu hatimu bunda di saat terpekur di kakinya yang lunglai memikul kayu salib. Bunda, bening matamu menatap wajah nan terkulai. Tatapanmu membelai seraut wajah letih. Air matamu membasahi dahaganya nan lara. Sejuk telingamu menangkap rintihannya sedih. Ibu, inilah anakmu. Belati duka menikam wajahmu pasrah, meratap bunda dalam hening. Duka manakah seberat dukaku? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mawar yang bunda petik pada samudra kehidupan adalah mawar dari taman hati penuh cinta. Berpadu gelombang kasih mengalir pada sungai hati nan tak bertepi. Salam bintang laut, kau hadirkan keribaan Bapa, setangkai mawar pengabdian. Mahkotanya mekar dalam lautan ziarah yang tak bertepi. Bunda, di pintu hatimu kami mengetuk. Salam pintu surga, mawar nan terkulai ini ku persembahkan buatmu. Dari hatiku yang patah berkeping retak, dari jantungku yang berdetak lamban, dari nuraniku yang buntung-buntung, oleh wajah pertiwiku penuh tangisan sedih. Yesus anakku, hatiku hancur melihat penderitaanku. Andai aku bisa memikul salib bersamamu. Yesus anakku, aku di sini. Meskipun aku tak bisa menolongmu secara fisik, tetapi kasihku tidak pernah meninggalkanmu. Perhentian ke-6. Veronika menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib
tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu memukul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronika masih sempat melihat Yesus. Veronika turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronika bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Guru, oh Tuhanku. Veronika mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah, dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kain. Bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih. Setiap orang yang berani berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Marilah berdoa. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Simon telah memohon diri, dan kini Yesus seorang diri memikul beratnya salib kayu. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpahnya membawa perdamaian untuk kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia Tuhan menimpakan segala kesalahan kita semua. Ia dianiaya dan Ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam tak mengebik bila dicukur, seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian. Demikian pun ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasihnya tidak hilang. Sebab itu segera ia bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, kuatkan hati kami untuk selalu peka dan berjalan keselamatan yang menderita dengan cara sendiri. Berilah kami hati yang rela untuk membantu sesama. Kasihanilah turut berduka cita atas penderitaan Yesus. Mereka menangis di pinggir jalan salib menuju Kalvari. Yesus berkata, "Jangan menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, ya Allah, ampunilah kami.
ketiga kalinya di bawah salib, kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Kalvari Bukit Tengkorak, jalan menuju ke puncak tidaklah mudah. Dakian berbatu dan berkelok-kelok menampakkan keganasan dunia bagi Sang Kasih. Dapat dipahami mengapa Yesus dapat jatuh sampai 3 kali. Yesus yang telah lemah karena tidak tidur semalaman, didera dan diseret kemana-mana, harus menempuh perjalanan yang begitu berat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih. Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kalinya. Namun Ia tetap bangkit dan berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan, ketika kita menghadapi berbagai tantangan zaman, sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah sekalipun harus jatuh bangun. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini. Saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di salib. Allah sungguh mengasihi manusia sehingga Ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian dan dendam membara. Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa Ia selamatkan. Hei Raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu, supaya kami dapat percaya. Hei, engkau yang ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib jika engkau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu.
Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Marilah kita semua berlutut. Kita semua berlutut. Bagai ditembus pedang, siapakah hendak penuh menyaksikan bunda termulia menangis putranya. Dan siapakah tak terluka merasakan duka bunda karena siksa Yesus Putra yang tersiksa dan terluka karena dosa umat-Mu, dan bertumbuh sendirian menghadapi kematian, menyerahkan nyawanya. Tidak